Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube @kunbarmnj official, kanal pembelajaran dan main bareng by OB Management. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis teknikal. Bersama saya Putri Oktovitasari, salah satu tim teaching perkuliahan pasar modal. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah berdiskusi tentang investasi saham. Investasi saham memiliki dua metode analisis. Yang pertama, analisis fundamental, di mana analisis yang berbasis pada berbagai data real untuk mengevaluasi atau memproyeksikan nilai suatu saham yang terdiri dari nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Kemudian ada analisis teknikal, di mana suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada intinya, analisis teknikal akan mempelajari tiga komponen, yaitu tentang tren, tentang harga, dan juga volume. Sampailah pada topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang analisis teknikal. Analisis teknikal diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, analisis teknikal klasik dan analisis teknikal modern, di mana klasifikasi ini dalam penggunaannya tergantung dari tipe atau karakteristik investor. Analisis teknikal klasik lebih subjektif sehingga lebih banyak mengandung seni atau art daripada unsur ilmiahnya. Sedangkan analisis teknikal modern artinya dapat diukur kinerja dalam menghasilkan keuntungan bagi investor. Seperti yang sudah kita bahas di awal, dalam analisis teknikal, tren digunakan dalam membuat keputusan investasi. Ada tiga jenis tren di stock market. Yang pertama, uptrend, tren naik atau kecenderungan tren harga saham saat mengalami kenaikan. Downtrend, tren naik atau kecenderungan tren harga saham mengalami penurunan. Kemudian, sideways, trendless atau kecenderungan tren harga saham tetap atau tidak naik atau turun. Melihat tren harga dengan grafik. Pergerakan harga di instrumen keuangan seperti saham biasanya digambarkan dalam bentuk grafik. Grafik digunakan untuk memudahkan investor dalam mengetahui pola-pola pergerakan harga yang terjadi sebelumnya. Ada tiga jenis grafik. Yang pertama, line chart atau grafik garis, hanya memuat harga penutupan perdagangan yang digambarkan dalam bentuk garis saja. Kemudian ada bar chart atau grafik batang, hampir sama dengan line chart karena memuat penutupan, tapi selain penutupan yang membedakan adalah ada harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah. Untuk gambarnya bisa dilihat di layar sebagai berikut. Lanjutan, yang ketiga ada candlestick chart atau grafik lilin. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Candlestick chart memiliki kemudahan, mudah dibaca, dan juga mampu menampilkan psikologi pasar secara menyeluruh dan detail. Berikut adalah contoh dari candlestick chart grafik, di mana grafik tersebut menggambarkan kondisi saham pada periode waktu tertentu. Di garis yang sudah dibulatin ada simbol D, simbol huruf D, itu artinya adalah 1D atau 1 day, yaitu satu hari. Jadi apabila di situ ada M1 atau M5, M15 atau M30, hal tersebut menunjukkan periode waktu pada saat chart tersebut dibuat. Dalam analisis teknikal ada 4 indikator paling populer. Yang pertama, moving average, yang kedua, relative strength index RSI, yang ketiga, stochastic, yang keempat, moving average convergence divergence MACD. Yang pertama, moving average. Indikator ini menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang waktu.
Misalnya dalam waktu 50 hari atau sering disebut MA50 atau Moving Average 50, cara penggunaan indikator ini adalah dengan melihat posisi harga dibandingkan dengan MA50 tersebut. Apabila grafik harga memotong MA50 ke atas dianggap sinyal beli, sedangkan sebaliknya apabila grafik harga memotong MA50 ke bawah dianggap sebagai sinyal jual. Seperti namanya, moving average berarti rata-rata bergerak. Data lama akan dihapus, kemudian digantikan dengan data yang baru masuk. Hal ini menghasilkan grafik moving average yang bergerak sesuai periode waktu yang sama. Untuk contohnya dan cara perhitungannya bisa dilihat di layar berikut ini. Grafik moving average yang sudah dijelaskan tadi bisa dilihat di gambar berikut, di mana harga menembus MA50 ke bawah sama dengan jual, dan apabila harga menembus MA50 ke atas sama dengan beli. Yang kedua, Relative Strength Index (RSI) digunakan untuk menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nilainya berkisar 0 sampai 100. Dengan RSI, Anda dapat mengetahui apakah suatu harga sudah overbought atau oversold. Pada prinsipnya, penggunaan RSI sangat mudah. Jika RSI bernilai sangat tinggi di atas 70, artinya pasar sudah overbought atau jenuh beli sehingga ada potensi turun. Saatnya untuk jual. Sebaliknya, jika RSI bernilai sangat rendah di bawah 30, artinya pasar sudah oversold, jenuh jual sehingga ada potensi naik, saatnya untuk beli. Lebih jelasnya, gambar grafik RSI bisa dilihat sebagai berikut, di mana RSI lebih dari 70 berarti jual, dan apabila RSI kurang dari 30 berarti beli. Ketiga, stokastik. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Indikator yang menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir dibandingkan dengan range harga terendah atau tertinggi selama periode waktu tertentu. Tipe stokastik yaitu fast, slow, dan full. Kemudian ada dua garis di stokastik. Yang pertama ada garis yang menunjukkan persentase K dan persentase D. Garis persentase K stokastik mengukur tingkat perubahan harga saat ini fast stokastik. Persentase K dihasilkan dari perhitungan berikut ini. Kemudian, garis persentase D stokastik sebenarnya memperlihatkan nilai rata-rata moving average dari persentase K. Grafik stokastik bisa dilihat dari contoh berikut ini, di mana persentase K memotong persentase D ke atas berarti beli. Kemudian persentase K memotong persentase D ke bawah berarti jual. MACD. Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan tren yang sedang terjadi dan juga bisa memberikan sinyal beli atau jual. Di dalam MACD ada dua garis yang akan Anda temui, yaitu sinyal line dan MACD line. Jika nilai MACD positif di atas 0, berarti pasar bersifat bullish, disarankan untuk beli, sedangkan jika nilai MACD negatif di bawah 0, berarti pasar bersifat bearish, disarankan untuk jual. Yuk dilihat, ini adalah contoh grafik moving average convergent divergent atau MACD. Bisa dilihat di bawah, yaitu MACD apabila lebih dari 0 sama dengan bullish berarti beli. Kemudian apabila MACD berada di bawah atau kurang dari 0 bearish sama dengan jual. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Unbar MMJ dan dukung terus tim teaching pasar modal. Sampai jumpa.